Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadailil karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal musyahidun rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, ismahu li an u'arifa nafsi amamakum jami'an. Ismi Angga Saputra wa antum tunadunani bi ismi Angga. Ana talib bi qismi ta'limil lughah al-arabiyyah bi Jami'ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah Radin Fatah Palembang. Marhala rabi'ah. Taib ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini saya akan membahas sedikit daripada pembelajaran ilmu nahu, yaitu kana wa akhwatuha. Jadi di sini saya akan membahas kana wa akhwatuha, isim kana dan saudara-saudaranya. Tentu kita ketahui bahwa kana ini sebenarnya adalah fi'il madhi naqis, kana yakunu. Tetapi dia ini adalah fi'il yang kurang, ya kan? Yang seperti kita tahu bahwa setiap fi'il ada fa'ilnya, bahkan ada maf'ulnya, ya kan? Tapi di sini karena di sini dia tidak masuk kepada fa'il dan maf'ul, namun dia masuk kepada mubtada dan khabar. Nanti kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan membahas, sebelum kita masuk ke wa akhwatuha, saudara-saudaranya kana itu, kita bahas sedikit mengenai kana tersebut. Baik, di sini kita akan membahas kana dan saudaranya. Kana ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia adalah fi'il madhi naqis atau kata kerja, tetapi dia masuk ke dalam mubtada, subjek dan khobar predikat. Maka baris dhammah yang pertama mubtada dan menyebut sebagai isim kana, serta fathah yang kedua khobar dan menyebut sebagai khobar kana. Dia ada istilah i'rab yang berbunyi tarfa'ul isma wa tansabul khobar, merupakan isim, menasabkan khobar. Itulah. Jadi kalau ada kalimat kana sebelumnya, maka setelahnya itu berbaris rafa dan setelahnya itu berbaris nasab atau fathah. Nah, yang berbaris rafa itulah disebut dengan isim kana. Yang berbaris fathah atau nasab itulah disebut dengan khobar kana. Jadi misalnya ada kalimat-kalimat yang seperti di dalam Al-Quran, misalnya wa kanallahu ghafurur rahima. Nah, itu termasuk daripada pembahasan kana, isim kana. Nanti setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan wa akhwatuha, saudara-saudara kana. Jadi ada kana ini ada saudaranya, seperti inna. Inna itu ada saudaranya juga. Inna itu dia memiliki makna i'rab, misalnya dia kebalikan daripada isim kana. Dia tansabul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isim. Kalau kana merupakan isim, kalau inna menasabkan isim, khabarnya baru dirofakkan. Nah, kebalikan daripada kana. Itu inna juga memiliki saudara-saudara. Ya kan, seperti an-nazarna dan lain sebagainya. Nah, kita di sini membahas tentang kana wa akhwatuha. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contohnya. Nah, contoh kana. Jadi sebelum kita masuk ke saudara kana, tentu kita harus memahami dulu apa itu kana. Kan apa kana, apa maknanya kana tersebut. Contohnya seperti ada kalimat mubtada, misalnya Allahu alim. Allahu alim. Ya kan? Tentu mubtada itu diawali dengan yang namanya isim. Isimnya harus alif lam, isim ma'rifah. Isim ma'rifah di awal kalimat dan ditandai dengan akhir hurufnya dhamma, maka itu disebut dengan mubtada. Tentu setelah mubtada pasti ada khobar, dan khobarnya adalah isim nakirah. Ya. Misalnya al-masjidu nazif, al-masjidu kabir. Nah, itu menunjukkan bahwa itu adalah mubtada khobar. Nah, ini disebut dengan mubtada khobar. Tapi di sini kalau pembahasannya adalah mubtada khobar mufrad.
Ada juga yang disebut dengan ghairu mufrad. Ya, mubtada ghairu mufrad, ada juga khabar ghairu mufrad. Baik, di situ sudah jelas bahwa barisnya adalah Allahu alimun. Allahu alimun. Jelas dia dhamma semua. Alif lam yang pertama Allah, makna lapas Allah itu dhamma, setelahnya itu adalah alimun, itu juga dhamma. Nah, ketika dia dimasuki isi kana, ya kan, kana, maka dia berubah, baris yang akhirnya saja berubah. Yang setelahnya saja. Setelah kana, kanallahu tetap di rafa, dhamma. Kanallahu alima. Nah, yang alim itu tadi asal kata di situ sebelum dimasuki kana dia berbaris dhamma alimun, ketika dimasukin kana dia menjadi aliman. Mengapa? Karena kedudukannya sebagai khobar kana. Kanallahu aliman, kanallahu ghafura. Itu sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Kalau kita sering jumpai dalam Al-Quran, kita terapkan, kita biasakan, maka kita akan paham sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kana. Sekarang kita masuk ke akhwatu kana, sab'ah. Jadi saudaranya kana itu ada 7. Nah, ya kan? Kalau kita berjumpa saudaranya kana ini, tentu barisnya sama seperti kana. Nanti kita akan membahas satu persatu contoh yang akan kita berikan agar supaya mudah kita pahami. Di sini ada yang pertama adalah soroh. Soroh itu artinya menjadi. Tapi soroh ini kalau saya pelajari bahwa menjadinya itu misalnya berubah dari bentuk ke bentuk. Misalnya saya berubah menjadi apa? Misalnya misalnya ayam berubah menjadi kerbau, misal. Ya, ayam berubah menjadi kerbau. Nah, itu disebut dengan soroh. Dia maknanya menjadi, tapi menjadi di situ dia merubah makna, merubah bentuk dari bentuk A ke bentuk B misalnya. Nah, itu disebut dengan soroh, yang artinya juga menjadi. Yang kedua laisa. Tentu laisa ini artinya bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Kan? Ada kalimatnya dong. Tentu dia adalah maknanya bukan. Asbaha itu menjadi. Menjadi juga artinya. Cuma asbaha ini dia ada waktu. Itu adalah menjadi sesuai dengan waktu. Asbaha kan artinya kan di waktu pagi. Di waktu subuh. Bukan pagi, subuh. Ya, di waktu subuh itu asbaha. Nah, maka kalau kita menggunakan asbaha, artinya dia itu berubahnya di waktu subuh. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemungkinan asbaha itu pukul 00 sampai 10, sampai jam 10 pagi. Ya. Dari pukul 00 ya, awal masuknya tanggal baru, hari baru di kalender Masehi. Nah, itu disebut dengan asbaha, menjadi. Jadi maknanya menjadi juga, tapi menjadinya di situ beda. Ya, sesuai dengan jamnya. Kemudian adha itu menjadi juga. Adha itu di waktu duha. Jadi waktu duha itu kan sudah masuknya itu mulai jam sudah syuruk, ya, lepas 10 menitan sudah syuruk, itu sudah masuk duha. Tapi kalau dia dimaknai di dalam konteks ilmu nahwu ini, adha ini sekitar dari pukul 10 sampai 12. Ya kan, karena afdolnya duha itu jam 10. Afdolnya. Nah, jadi jam 10. Jadi kalimat adha ini digunakan pada waktu jam 10. Jam 10 sampai jam 12 siang. Kemudian ams. Ams itu sudah jelas menjadi juga, tapi menjadinya itu di waktu sore. Ya, sekitar dari jam 12 mungkin di waktu sore sampai ke maghrib mungkin. Maghrib, ya. Kemudian zolla itu menjadi bernaung, ya, zolla menjadi bernaung. Kemudian bata menjadi tetap menetap. Nah, inilah 7 daripada contoh bahwa kana itu memiliki saudara. Saudaranya kana itu ada 7. Sab'ah. Akhwatu kana sab'ah. Kita akan membahas nanti satu persatu contoh soalnya biar agar mudah untuk kita pahami. Tayyib, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita contoh. Ya, tadi kita sudah membahas bahwa kana itu ada 7 saudaranya. Jadi kalau kita berjumpa dengan
soro, laisa, asbaha, adha, ams, dan juga zolla, bata. Nah, maka yakinkan bahwa setelahnya itu hurufnya itu berbaris dhammah, setelahnya berbaris fathah. Nah, itu secara teori ya, tetapi kadang-kadang di praktek juga berbeda. Ketika membaca kitab juga berbeda. Tapi di sini kita masuk contoh yang pertama adalah saral ma'u saljan. Air itu menjadi es. Nah, jadi kan ini yang saya sebutkan tadi bahwa soro itu menjadi, tapi menjadinya itu dia merubah dari bentuk ke bentuk yang lain. Ya kan, dari air berubah menjadi es, jadi salju. Dia berubah. Nah, itu saral ma'u saljan. Jadi al-ma'u di situ sebagai isim kana. Ya, isim soro. Soro itu sebagai kana. Dan saljan itu sebagai khobar. Khobarnya daripada mal'u. Kemudian contoh yang kedua, laisal kadhibu makbulan. Kebohongan itu tidak diterima, betul. Ya, yang namanya kebohongan tidak diterima. Di situ dimasukkan kata laisa, artinya tidak. Tidak, laisal kadzabu makbulan. Kebohongan itu tidak diterima. Jelas, karena yang namanya sifat berbohong itu artinya tidak diterima. Jangan sampai kita menjadi orang yang berbohong. Contoh selanjutnya yaitu kalimat amsa. Amsal jawu baridan. Cuaca menjadi dingin. Nah, cuaca menjadi dingin di sini karena dia menggunakan ams, artinya dia dinginnya di waktu sore. Ya kan tadi kita bahas waktu sore itu kan sekitar dari sudah zuhur, ya kan, zuhur sampai ke malam. Itu waktu ams, waktu sore. Kemudian zallal babu maftuhan, pintu itu tetap terbuka. Nah, zallah bisa tetap bernaung. Ya, dia ketika masuk jelas setelah amsa itu al-jawu dia isim kana, baridan itu khobar kana. Zallal bab, al-babu dia menjadi isim kana, maftuhan menjadi khobar kana. Nah, itu contoh yang simpelnya, ya kan, biar kita mudah memahami bahwa setelah kana itu adalah isimnya, isim kana, setelahnya adalah khobarnya kana. Nah, ini yang terakhir adalah batat tiflu naiman, anak itu tidur di malam hari. Batah tadi maknanya menjadi, menetap atau tetap. Anak itu tidur di malam hari. Maksudnya itu atiflu itu jelas dia menjadi isim kana, naiman dia menjadi khobar kana. Nah, jadi dari kedudukan Arabnya itu dia sudah jelas bahwa dia tansibul isma, terfa'ul isma wa tansibul khobar, meropakkan isim, menasubkan khobar. Mungkin demikianlah presentasi singkat dari saya terkait kana dan saudaranya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya atas nama Angga Saputra, NIM 2302-10902, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dosen pengampu Al-Ustadz Irman Syah MPD. Demikianlah, semoga selalu dalam zimmatillah, hifzillah, fi amanillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengupload di konten-konten ini, konten-konten yang menjadi konten yang bermanfaat, yang nantinya bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afwa minkum. Barakallahu fikum jami'an. Inna ahsanul kalamullah. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.